Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Pada materi kali ini kita akan membahas klasifikasi iklim dan pola curah hujan di Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan fokus membahas klasifikasi iklim dan pola curah hujan di Indonesia. Sebelumnya kita sudah bahas apa itu sebenarnya iklim. Iklim itu adalah keadaan yang mencirikan atmosfer pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kira-kira 30 tahun. Jadi perbedaan antara cuaca dan iklim itu salah satunya adalah letak ataupun waktu yang diukur ketika melihat iklim dan cuaca. Kalau di iklim bisa diperkirakan, bisa dideteksi dalam jangka waktu 30 tahun, sedangkan kalau dia cuaca bisa diperkirakan pada saat itu juga. Sedangkan kalau dia iklim, wilayah yang sangat luas, sedangkan kalau dia cuaca itu daerahnya sempit. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya klasifikasi iklim. Unsur-unsur iklim sama seperti unsur-unsur cuaca, yaitu suhu udara, pencerahan matahari, tekanan udara, angin, kelembapan udara, hujan, keadaan awan, dan embun. Unsur-unsur iklim adalah unsur-unsur yang telah dirata-ratakan dalam waktu yang lama. Perubahan iklim berlangsung dalam periode yang lama dan meliputi area yang sangat luas. Silahkan sekarang kita masuk ke macam-macam ataupun klasifikasi iklim. Yang pertama, klasifikasi iklim itu kita lihat adalah iklim matahari. Iklim matahari ini dibagi menjadi 4 atau sering disebut dengan yang namanya iklim bintang. Ada 4 daerah ataupun 4 iklim pada klasifikasi iklim matahari. Pertama, iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Ini dilihat berdasarkan garis lintang. Yang pertama, iklim tropis itu bisa dilihat dari 0 derajat. 0 derajat ini adalah garis khatulistiwa. 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian kalau di daerah iklim subtropis itu 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kalau dia daerah iklim sedang, dia 40 derajat lintang utara lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang utara lintang selatan. Daerah iklim dingin itu 66,5 derajat lintang utara lintang selatan sampai 90 derajat lintang utara lintang selatan. Itulah dia pembagiannya. Ini bisa dilihat gambarnya. Ya, ini KU kutub utara, KS adalah kutub selatan. Nah, dia gambarnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, iklim kodrat. Iklim kodrat tidak terlalu sering dipakai, tapi dia ada yang namanya iklim kodrat, itu dilihat dan disesuaikan terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan sebagai batas daerah iklim itu dipergunakan garis isotem pada bulan terpanas dan terdingin selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga, ini yang salah satu yang sering dipergunakan dalam klasifikasi iklim, yaitu namanya iklim Köppen. Iklim ini paling banyak dipergunakan orang. Iklim ini diklasifikasikan berdasarkan simbol huruf, yaitu hurufnya A, B, C, D, dan E. Iklim A adalah iklim hujan tropis, iklim B iklim kering atau gurun, iklim C adalah iklim sedang, iklim D adalah iklim salju, dan iklim E adalah iklim kutub. Bisa dilihat nanti mengenai temperaturnya ataupun derajatnya. Kemudian, berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, ya, iklim yang umum ini dibagi dalam lebih rinci lagi, lebih khusus lagi. Contohnya iklim A. Iklim A ini dibagi ke dalam klasifikasi 3. Ada AF, AW, dan AM. Ya, ketika berbicara tentang AF, itu adalah iklim terdingin di hujan tropika. Ya, yaitu hujan sepanjang tahun. Iklim AW itu adalah iklim sabana ataupun kering periodik. Yang C, iklim AM adalah iklim peralihan atau iklim muson ataupun iklim musim. Peralihan antara AF dan AW. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, ada namanya iklim B atau sering disebut dengan yang namanya iklim iklim B adalah iklim kering atau iklim gurun. Ya. Oke, di dalam iklim B itu dibagi lagi dalam beberapa klasifikasi. Iklim B ini adalah iklim yang membahas ke dalam beberapa golongan. Ada namanya iklim BW, ada yang namanya iklim BS. Ketika
berbicara tentang iklim BW, itu ada dua ya. Pertama iklim BS dan iklim BW. Iklim BS ini adalah iklim stepa, iklim BW ini adalah iklim gurun. Kemudian kita masuk ke iklim C. Iklim C ini ada tiga, CW, CS, dan CF. Iklim CW itu adalah iklim sedang dengan musim yang dingin dan kering. Iklim CS adalah iklim sedang dengan musim panas yang kering. Iklim CF adalah iklim sedang yang lembab dengan musim dingin yang sejuk. Kemudian, di iklim D itu ada dua pembagian, iklim DW dengan iklim DF. Iklim DW adalah iklim dengan musim dingin yang sangat dingin dan kering. Iklim DF adalah iklim musim dingin yang sangat dingin dan lembab. Kemudian iklim E ini dibagi ke dalam beberapa kategori lagi. Ada iklim E, ya, iklim ET dengan EF. Iklim ET adalah iklim tundra, EF adalah daerah salju abadi dengan temperatur bulan terhangat di bawah 0 derajat Celcius. Itulah dia pembagiannya. Kemudian kita masuk ke iklim skemit, ya, ataupun Ferguson. Iklim skemit Ferguson itu digunakan Q model karena didasarkan atas nilai indeks Q. Tabelnya itu ada namanya rumus, ya. Rumus Q sama dengan rata-rata bulan terkering. Sebenarnya ketika membahas iklim skemit Ferguson ini bisa dihitung berdasarkan indeks Q, yaitu rata-rata bulan kering dan bulan basah. Rumusnya itulah dia. Indeks Q merupakan persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan kering dengan rata-rata bulan basah. Inilah dia. Kemudian tipe-tipe iklim menurut skema Ferguson, inilah dia pembagiannya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, itu 0 sampai 14,3%, itulah dia pembagiannya. Q itu ingat, Q itu adalah persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan terkering dan rata-rata jumlah basah. Jadi Q ini dianggap sebagai gradien, yaitu persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Maka dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh pada setiap bulan dan tingkat kebasahan. Itulah yang disebut dengan gradien Q. Kemudian kita masuk ke iklim Oldeman. Iklim Oldeman ini adalah sama seperti metode skemit Ferguson, hanya memakai unsur curah hujan sebagai dasar klasifikasi iklim. Iklim menurut Oldeman diklasifikasikan berdasarkan banyaknya bulan basah, bulan lembab, bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian di daerah-daerah tertentu. Itulah sebabnya pengklasifikasian dikenal dengan sebutan zona agroklimat. Klasifikasi ilmu ini dikembangkan dalam keterkaitannya dengan tanaman pangan seperti padi dan palawija. Kemudian kita masuk ke iklim selanjutnya, yaitu iklim F. Junghun. Junghun merupakan mengklasifikasikannya ini daerah Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhan. Itulah dia. Kemudian kita masuk ke pola curah hujan di Indonesia. Pola curah hujan di Indonesia secara umum dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, pantai barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak dari pantai timur. Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT merupakan barisan pulau-pulau yang panjang dan berderet dari barat ke timur. Pulau ini hanya diselingi oleh selat-selat yang sempit, sehingga untuk pulau ini secara keseluruhan tampak seakan satu pulau. Sehingga berlaku juga dalil bahwa di sebelah timur curah hujan lebih kecil kalau dibandingkan dengan sebelah barat. Sebelah barat dari jajaran pulau ini adalah pantai barat Jawa Barat. Kemudian ada yang ketiga, selain bertambahnya jumlah dari timur ke barat, hujan juga bertambah jumlah dari dataran rendah ke pegunungan dengan jumlah terbesar pada ketinggian 600 sampai 900 meter. Kemudian yang keempat, di daerah pedalaman semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Demikian juga halnya daerah-daerah rawa yang besar-besar. Kemudian yang 5, bulan maksimum hujan sesuai dengan letak DKAT. Kemudian yang keenam, saat mulai turunnya hujan juga bergeser ke barat ke timur. Pantai barat Pulau Sumatera sampai Bengkulu mendapat hujan terbanyak bulan November. Lampung, Bangka yang letaknya sedikit ke timur pada bulan Desember. Sedangkan Jawa, bagian utara, Bali, NTB, NTT pada bulan Januari, Februari yang letaknya lebih ke timur lagi. Kemudian yang ketujuh, Sulawesi Selatan bagian timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Tengah mempunyai musim hujan yang berbeda, yaitu Mei, Juni. Justru pada waktu bagian lain Kepulauan Indonesia pada musim kering, batas wilayah hujan timur kira-kira terdapat pada 120 derajat bujur timur. Curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, yaitu lebih dari 2.000 mm per tahun. Akan tetapi seperti telah disebutkan di muka bahwa antara tempat yang satu dengan yang lain hujannya tidak sama. Daerah yang paling besar curah hujannya adalah Batu Raden di lereng Gunung Slamet dengan curah hujan
7.069 mm per tahun. Sedangkan kota Palu, Sulawesi Tengah merupakan daerah paling kering dengan curah hujan sekitar 547 mm per tahun. Oke, anak-anak Bapak semua, demikianlah penjelasan mengenai materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya kita diskusikan di grup WA kita. Demikian, sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.